Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 68 Jakarta, Ibu Yunidar, MPD. Yang kami hormati Ibu Asih selaku PLT KPU SMA Negeri 68 Jakarta. Yang terhormat Ibu Wakil SMA Negeri 68 Jakarta, Ibu Marlina, Ibu Wasila, dan Ibu Indah. Dan yang saya banggakan dan saya cintai Bapak Ibu guru semua yang hadir pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah diberikan nikmat sehat sehingga kita pada pagi hari ini bisa berkumpul di ruangan yang sejuk. Bapak Ibu semua, selamat datang dalam acara webinar kita di pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Marlina tentang penerapan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara kita bisa selesai dan baik dan berjalan lancar sampai akhir nanti. Acara selanjutnya adalah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dipersilakan berdiri. Lagu Indonesia Raya akan dipimpin oleh Ibu Zeniza. Kepada Ibu Zeniza dipersilakan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sana aku berdiri jadi palu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Ke acara selanjutnya, Bapak Ibu semua, saya akan memberikan satu pantun. Ini ada hubungannya sama buah tomat. Halo Bu Aji, saya presiden saya. Buah tomat belinya di Cikinik. Tetap semangat buat webinar hari ini. Baik Bapak Ibu, kita ke acara selanjutnya adalah webinar yang akan disampaikan oleh Ibu Marlina. Kepada Ibu Marlina dipersilahkan. Oh boleh, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Ya, ini hari Jumat yang penuh barokah Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ya kita semua diberikan kesehatan dari lahir maupun batin, dan tentunya kita semua tetap semangat nih, seperti yang tadi disampaikan oleh MC kondang kita ya, Ibu Wani, luar biasa. Ini udah sepertinya sekolah kita sudah mulai terbiasa dengan
hal-hal yang berbau positif ya. Positif. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan coba menyampaikan terkait penerapan budaya positif di sekolah ya. Sama-sama nanti kita akan berdiskusi bagaimana sih penerapan budaya positif di sekolah ya. Baik Bapak Ibu, ini judulnya. Selanjutnya mari kita berefleksi Bapak Ibu. Setuju atau tidak ya dengan kalimat ini? Nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak. Setuju? Tidak. Tidak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Tidak selalu. Oke, tidak selalu. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju. Oke, tidak selalu. Oh, bisa berikan argumennya? Yang nomor 1 kayaknya sepakat ya. Ya. Yang nomor 2 yang berbeda. Membersihkan halaman sekolah Karena hukumannya tidak selalu Iya, silakan Bu Jeniza. tidak sesuai dengan ini jadinya kesalahannya apa tapi hukumannya berbeda dari kesalahan yang dilakukan anak. Jadi setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Tidak setuju. Ada yang setuju? Semuanya ada satu suara ya? Tidak setuju ya? Oke. Memberi hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Oke, luar biasa. Nomor 3, tadi masih pecah nih. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Yang tidak setuju ada nggak? Tidak setuju juga Bu Jenija lagi. Wah, ini rada berbeda nih Bu Jenija nih. Ya silakan Bu Jenija. Karena jadi sama ibu jadi maksudnya gak dari hati karena selalu tertuju pada penghargaan itu. Iya. Ada yang mau menyanggah? menambahkan Ya silakan. karena motivasi kan harus dari eksternal dan internal. Kalau penghargaan dari eksternal, jadi butuh juga internal dari siswanya sendiri. Iya. Jadi tidak setuju ya. Yang setuju gimana? Ada yang menyanggah? Silakan. Pak Imam setuju. Ya, setuju dengan Silakan. memberikan penghargaan Iya. karena dengan memberikan penghargaan walaupun apresiasi ucapan itu bisa membangun percaya diri anak dan merasa anak itu ada gitu, dihargai. Itu menurut saya. Jadi hal yang positif ya Pak Imam ya. Positif. Oke, kalau Bu Jenija sama Bu Yusi masih kurang setuju gitu ya. Oke. Kita akan lihat Bapak Ibu bagaimana nanti setelah kita menerima materi berikutnya ini terkait dengan adanya penghargaan, hukuman ya, apakah ini hal positif yang bisa kita berikan kepada anak kita ya. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu bisa ada sobekkan kertas ya. Nah, oke, sobek kertas Bapak Ibu. Ada pulpennya Bapak Ibu? Tidak ada pulpennya. Ibu. Itu ibu di atas itu. Oh iya, ini ada pulpen. Enggak, Bapak Ibu bisa ikutin instruksi ini Bapak Ibu dengan kemas sebelahnya ada A dan B ya, bisa berpasangan. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Yang A dulu atau yang B dulu, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda itu dengan segala daya. Buatlah sebuah keparat. Nanti teman sebelahnya berdua bertemanan. Iya boleh sobek ya. Yuk, yang jadi A, yang ini dulu yang nulis di kertas. Kecil nggak apa-apa. Boleh. Yang penting Bapak Ibu menulis sesuatu yang berharga di kertas itu. Sesuatu yang berharga di Ya, ditulis di kertas itu Bapak Ibu silakan. Saling menggenggam. Oh berarti 2 kertasnya harus satu? Enggak, satu aja Oh, satu Bapak. aja. Nanti genggaman Bapak akan diambil oleh teman sebelahnya. Oke. Sesuatu Sesuatu yang berharga bagi Bapak itu. Benda ya. Berpartner ya. Cukup dong partnernya kan? Cukup. Terserah mau benda apa, pokoknya sesuatu yang berharga bagi Bapak dan Ibu. Terus di kertas itu. mungkin. Tidak adakah yang berharga di dunia ini? Ada. Aku sama suami. Suami berharga. Sudah? Ya kalau sudah, silakan dikepalkan. Meetingnya Bu. Oke ya, udah ditulis belum? Udah. Ya, boleh diingat, dipegang. Pegang pada kertasnya Bu. udah. Yang berperan sebagai A siapa?
Orang pertama siapa orang pertama? Ya, ayo orang pertama. Yang pertama sebelah kanan. Nih. Orang pertama siapa orang pertama? Ya. Nih, udah. Udah semuanya udah? Udah? Udah. Mungkin yang orang pertama siapa? Ini. Pertama yang menggenggam ya? Iya. Pertama, yang pertama, ya oke. Pertama yang menggenggam Bapak Ibu yang di tangan Bapak Ibu itu ada sesuatu yang berharga kan? Nah, teman Bapak Ibu akan mengambilnya. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Oh tidak, ambil silakan dipaksa. Halo, yang B, yang paksa yang B. Ambilnya lah. Yang B, ambilnya. Ya saya ambil. Silakan ambil. Karena di sini Bu Rama silakan ambil punyanya. Kreatifnya dapat ya? Dapat ya? Dapat. Pelit. Ada yang berhasil Bapak Ibu. Baik. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa yang terjadi? Pertahankan. Mempertahankan. Siapa yang bisa kontrol kita? Diri kita sendiri. Luar biasa. Itulah perubahan paradigma yang harus kita kuasai dan kita terapkan Bapak Ibu. Ini teori kontrol, ya. Jadi ilusi guru mengontrol murid itu kira-kira bisa gak ya? Bisa gak kita mengontrol murid? Nggak bisa. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakterkah? Tidak. Bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Ini Bapak Ibu paradigma yang harus kita coba pelan-pelan untuk merubah. Ya. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya, ketika ada stimulus, respon, kita mencoba nih, mau mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi ada pilihannya, bahwa apa? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini yang kita lakukan. Apa bisa kita merubah orang, memaksa orang untuk punya persepsi yang sama? Sulit ya Bapak Ibu ya? Nah, coba kita simulasikan dengan alat pesan didik kita Bapak Ibu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata Bapak Ibu, semua perilaku itu memiliki tujuan. Belum tentu menurut kita benar atau menurut kita salah, menurut siswa itu salah. Pernah kan kita Bapak Ibu ya sering menegur siswa kita ya? Karena dia nggak nganggap itu sebuah kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, ada teori kontrolnya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Pemaksaan ada pada saat jujukan gagal. Ya. Kolaborasi dan konsensus akan menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, dua hal ini Bapak Ibu yang luar biasa Bapak Ibu. Akan ada opsi-opsi. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikirnya kita menang-menang. Jadi semuanya kita anggap punya potensi. Nah, paradigma ini Bapak Ibu yang kita berusaha untuk merubahnya secara pelan-pelan. Ini kita kaitkan dengan disiplin. Ya, disiplin ini ternyata Bapak Ibu artinya itu adalah belajar. Ya. Membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Setuju gak Bapak Ibu? Setuju. Nah, kemudian, ini Bapak Ibu ya, ternyata Bapak Ibu dibalik yang kita miliki sebagai manusia, kita punya nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Kita yakin Bapak Ibu bahwa kita semua memiliki ini, potensi-potensi ini, bahwa ketika kita melakukan suatu perbuatan itu pasti memiliki sebuah tujuan. Terus kita meyakini, mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang memiliki motivasi intrinsik ya, tadi yang disampaikan oleh Bu Jenija dengan Bu Izi.
Terus nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jelas ya Bapak Ibu ya, ini dalam P5 kita ya. Beriman bertakwa, bermandiri, bernarkitis, berpendidikan global, bergotong royong, kreatif. Nah, nilai-nilai kebajikan ini yang akan kita bangun ya. Dalam perkembangannya Bapak Ibu, setiap manusia itu memiliki teori motivasi. Nah, kita akan melihat korelasinya dengan hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia Bapak Ibu, bahwa setiap manusia itu ini loh punya motivasi eksternal ya, internal. Nah, dua hal inilah yang nanti akan akan bertarung, akan memiliki potensi menguasai diri manusia. Mana nih yang paling dominan? Eksternal kah atau internal kah, gitu ya? Yang kita harap sih memang motivasi internal yang terbangun oleh kesadaran sendiri. Motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, kalau hal ini lebih dominasi oleh siswa kita, dia lebih terbangun motivasi eksternalnya yang dibandingkan motivasi internalnya, pasti ada yang tidak seimbang Bapak Ibu. Nah, harapan kita motivasi internal dan eksternal ini seimbang pada diri siswa kita. Seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Bapak Ibu, merdeka itu artinya apa Bapak Ibu? Tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi buat memerintah diri sendiri. Kita sudah cakep belum memerintah diri kita sendiri? Sudah ya? Sudah seharusnya ya? Dalam realitanya sudah belum kita? Belum. Kita masih dikuasai oleh motivasi eksternal kayaknya ya. Merasa tidak nyaman, rasa nggak enak mungkin. Nah, mudah-mudahan sih pada diri kita coba untuk membangun motivasi internal ini sehingga akan ada kesadaran yang luar biasa pada diri kita. Nah, apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara ini, merdeka itu benar-benar merdeka sesungguhnya, bahwa kita terlepas dari yang katanya perintah, tapi motivasi internal lah yang terbangun pada diri kita. Nah, kaitannya dengan pertanyaan pemantik tadi, masalah dihukum oleh penghargaan. Ternyata Bapak Ibu ya, penghargaan ini berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan adalah ini Bapak Ibu. Ya, ternyata dampaknya luar biasa Bapak Ibu. Pengaruhnya jangka panjang dan jangka pendek dan panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi keterpaksaan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Kita nggak satu kes ini kan Bapak Ibu ya? Sekarang saya tidak setuju. Sekarang saya oh gitu ya Pak? Sudah terbuka. Sudah terbuka. Luar biasa. Iya. Oke, langsung dihukum oleh penghargaan. Ternyata Bapak Ibu penghargaan bisa menurunkan kualitas, kreativitas, dan motivasi intrinsik ya. Bentuk-bentuk program kebajikan atau apresiasi bisa kita berikan seperti apa Bapak Ibu? Satu, kita bisa kok memberikan pengakuan secara khusus ya, atau kita secara pribadi. Lebih bagus lagi kita pengakuan kepada semua murid bergantian. Jadi tidak ada yang namanya kesenjangan sosial. Terus memberi pengakuan secara konsisten, wah luar biasa di sini. Di sini siapa Bapak yang terkenal murah memberikan reward apresiasi? Pak Rahman, guru BK. Biasanya tempat sharingnya anak-anak. Siapakah di sini? Ada di sini? Oh, Bu Erina. Parah mana? Kita lempar-lemparan. Belum dengan survei. Sudah ada belum Bu Erina atau Pak Rahman yang dikenal oleh anak? Ini banget, murah banget memberikan apresiasi kepada anak. Buati. Ada Bu, paling beberapa. Iya, ada beberapa, ada tapi beberapa. Di sini ada di sini? Di sini ada. Ada. Bisa sebutkan siapa? Ada, apalagi memberikan jokes-jokes ya. Oh, jokes. Oh, dan juga luar biasa keren. Ya, itu luar biasa berarti di Notapan ini sudah ada nih, ya, sudah menerapkan budaya positif. Nah, mudah-mudahan yang jumlahnya minimalis ini bisa melebarkan sayap menjadi maksimalis, ya, sehingga
pengakuan atau penghargaan itu tidak menimbulkan kesenjangan atau menimbulkan hukuman pada pihak lain ya. Kita fokus pada proses. Nah, Bapak Ibu ya, ini contoh-contoh kalimatnya aja Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa coba Bapak Ibu ya nanti di kelas atau di luar kelas kita bisa mencoba dengan siswa kita. Nah, kita coba nih, Bapak Ibu sudah paham belum tentang hukuman atau konsekuensi? Sebelum Bapak Ibu paham nih tentang makna hukuman apa, konsekuensi apa. Yang nomor 1, kira-kira apa tuh? Itu Hukuman. Yang nomor 2 udah jawabannya ya. Yang nomor 3? Nomor 3. Nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali. Ada yang seperti itu? Di sini? Terus yang berikutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oh, hukuman ini. tapi bisa Oke. jadi konsekuensi juga. Bisa jadi ya, kenapa tuh komisi? Karena kan siapa tahu kan olahraga awalnya pemanasan, jadi karena dia telat terlambat pemanasan, jadi pemanasannya kayak gitu ya mungkin. Wah, luar biasa. Disesuaikan dengan kontrak di awal pembelajaran. Apa namanya tuh biasanya tuh? Nanti ada istilahnya tuh. Kesepakatan. Luar biasa. Emang keren. Ya, ini Bapak Ibu, bedanya hukuman dan konsekuensi, ya. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, kita tahu. Ya, membuat anak sakit. Oh, ternyata kalau konsekuensi enggak. Anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Ya, dia nggak sakit hati lah, bahasa kita gitulah. Anak benci. Konsekuensi sebaliknya, menghargai. Hukuman paksaan, konsekuensi stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Parah banget kan? Nah, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dia akan marah, merasa besar, dipermalukan, merasa tak dihargai. Tapi kalau konsekuensi, dia kehilangan hak. Dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi sifatnya untuk sementara. Perbedaannya biasanya Bapak Ibu ya, ini sesuatu yang biasa kita lakukan, ya. Cuma nyaru-nyaru nih, kita melakukan hukuman atau konsekuensi. Ya, nah kaitannya dua hal itu Bapak Ibu, kita akan memahami tentang restitusi Bapak Ibu. Jadi restitusi itu Bapak Ibu, bagaimana kita menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini Bapak Ibu, restitusi ini anak tidak terpojok. Dia melakukan kesalahan, tapi dia merasa tidak terpojok. Mereka tahu apa yang mereka lakukan dan kesalahan. Nah, ini Bapak Ibu perbedaan prinsipnya ya. Kalau hukuman itu berarti identitasnya gagal. Nah, kalau dia bisa menerapkan disiplin ya, ada konsekuensi, restitusi kita lakukan, nah akan mencapai identitas yang sukses Bapak Ibu. Ya, harapan kita Bapak Ibu yang sukses ini yang bisa kita terapkan nanti pada anak-anak kita. Ya, karena sekali lagi Bapak Ibu, pastinya tidak semua orang itu melakukan kesalahan itu dengan kesadaran. Ya, pasti dia punya tujuan. Apa ciri-ciri restitusi? 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar, kemudian cara yang paling baik, fokus pada karakter, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, sehingga anak itu tadi Bapak Ibu saya sampaikan bahwa tidak ada rasa minder gitu ya, tidak ada rasa dia diisolir ya, di pojokan, nggak ada Bapak Ibu kalau kita menerapkan restitusi ini ya. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Rahman kesepakatan ya, Pak Iman juga tadi dalam PJOK. Memang ini kita harapkan terjadi Bapak Ibu, keyakinan kelas. Kalau kita biasanya nyebutnya kontrak belajar dulu ya. Nah, keyakinan kelas itu Bapak Ibu kita biasakan di awal kita masuk kita melakukan ini. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2?
Mengapa kita memiliki peraturan 3 meter, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, semua ini untuk mendukung motivasi intuisi kita, Bapak Ibu. Kembali ke keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti rangkaian peraturan-peraturan. Jadi kita harapkan aturan yang ada itu kita sepakati bersama, bukan atas dasar paksaan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita lihat diagramnya Bapak Ibu, lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas itu akan membentuk budaya positif kita. Jadi memang harus kita awali dulu dari yang paling kecil. Ya di kelas dulu Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa menyepakati anak-anak ini agar kondusif di kelas ini seperti apa ya di kelas itu. Nah, dari peraturan kelas ini menjadi kesepakatan kita bersama. Nah, dari kesepakatan positif dari setiap kelas itu pastinya akan membuat lingkungan positif. Kalau lingkungan positif, udah pasti budaya positif diterapkan di sekolah kita. Nah, ini ya, Bapak Ibu ya. Peraturan, bedanya peraturan dan keyakinan kelas Bapak Ibu. Ini kalimat-kalimatnya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa coba menerapkannya ya pada peserta didik kita terkait dengan bagaimana kita membuat peraturan, bagaimana kita menerapkan keyakinan kelas ya. Pada prinsipnya Bapak Ibu, peraturan dan keyakinan kelas ini yang lebih besar banget tanggung jawab dibangun dari siswa kita ini pada keyakinan kelas, karena kita ada kesepakatan yang luar biasa Bapak Ibu. Semua menyepakati terkait dengan keyakinan kelas ini. Nah, bagaimana posisi kita Bapak Ibu sebagai kontrol ya? Ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Nah, tinggal pilih Bapak Ibu mau yang mana nih? Yang pertama Bapak Ibu penghukum. Jadi biasa kitanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir siswa. Siapakah? Atau kita membuat orang bersalah ya? Kita berceramah dan mengatakan seharusnya begini loh nak, ibu kecewa dengan kelakuan kamu nak. Nah, itu masuk kategori membuat orang merasa bersalah. Atau kita sebagai teman, mungkin ada yang berperan seperti itu. Ada yang buat kesalahan terus dia langsung bahasanya, ayolah lakukan ini demi ibu. Mengapa kamu tidak mau? Ingat ibu tidak ingin ingat tidak ibu pernah bantu kamu loh gitu. Masa kamu tidak mau sih? Ingat gak, ibu kan pernah bantu kamu loh gitu. Jadi kita sebagai teman nih dengan siswa, atau kita pemantau apa peraturannya gitu. Atau kita yang manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, kira-kira Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol ini, mana peran yang paling berat? Manajer. Manajer kan? Yang menjadi target kita apa Bapak Ibu? Manajer. Tapi dia udah ditanya, apa yang sering kita lakukan Bapak Ibu? Membuat orang merasa Luar biasa. Bagaimana? Ya, harapan kita nomor yang 5 ya, manajer ya. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita bisa berperan sebagai manajer Bapak Ibu, wah, anak itu bisa menguatkan pribadinya, murid dapat meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Ya karena apa? Ya tadi sekali lagi Bapak Ibu, kita tidak memojokkan anak ketika dia melakukan sebuah kesalahan. Kita bangun tuh yang namanya nanti segitiga restitusi Bapak Ibu. Ya, nah ini dia Bapak Ibu. Segitiga restitusi ini kita bangun. Ketika anak melakukan sebuah kesalahan, tahap pertama kita lakukan menstabilkan identitas. Kita memberikan penekanan kepada anak bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, nak. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Terus tahap keduanya, kita memvalidasi kesalahannya dia, kebutuhannya dia. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Jadi kita tahu nih, dia kabur saat ekskul pramuka misalkan. Ya, mau diajak pergi sama pacarnya. Asik. Nah, pasti kamu punya alasan kan? Ya, walaupun kita sebel, tapi kita mau berusaha untuk memvalidasi kebutuhannya dia. Pasti kamu punya alasan untuk melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, mulai kita sadarkan sama dia. Baru kita menanyakan keyakinan.
nilai-nilai apa nih nak yang telah kita sepakati? Oh iya, nilai tanggung jawab. Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa nak? Gitu. Nah, 3 ini Bapak Ibu kalau kita terapkan ketika anak kita melakukan sebuah kesalahan, luar biasa Bapak Ibu. Ya akan terbangun pribadi-pribadi yang bertanggung jawab, yang dia lebih menghargai kita, yang dia akan terus berusaha menerapkan budaya-budaya positif. Ya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, ini ada salah satunya aja pendekatan kita terhadap anak ketika kita mengalami sebuah masalah. Masih ada pendekatan-pendekatan yang lain, ya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, menstabilkan identitas, membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, ya. Jadi kita nggak memojokkan dia. Validasi kebutuhan, membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Terus menanyakan keyakinannya. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Seperti guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas nak? Nilai-nilai universal apa nak yang telah kita sepakati? Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ada intervensi 30 detik yang bisa membantu murid kembali ke tujuan semula. Nah, Bapak Ibu, jangan terlalu lama kita memberikan ikut campur di dalam permasalahan anak. Cukup kita 30 detik aja Bapak Ibu. Ya. Dengan cukup singkat ini, dengan cara non kontrafaktif, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer. Nah, inilah kalimat-kalimat yang sepertinya Bapak Ibu sudah berhasil mematahkan keegoisan seorang anak. Bapak Ibu bisa coba ya, hanya 30 detik Bapak Ibu dengan pertanyaan, apakah kamu ingin berbuat lebih baik nak? Itu pertanyaan positif Bapak Ibu. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Kapan kamu siap untuk memulai? Ya, dari sudut bahasa Indonesia mungkin nanti bisa diamati. Ya, ini luar biasa Bapak Ibu. Apakah tugas kamu saat ini? Saat Bapak Ibu bayangkan pada saat ini Ananda kita sedang melakukan sebuah kesalahan. Ya, tapi dengan kata kalimat tanya ini Bapak Ibu itu luar biasa dampaknya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, ini yang harus kita refleksi. Hal berapa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah sedikit berubah ya. Terus perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti materi ini? Saya akan menjadi seperti apakah setelah mengikuti materi ini? Ya, ini Bapak Ibu ya, secara singkat Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi, bahwa disiplin positif itu salah satunya dipengaruhi oleh teori kontrol. Nah, tadi saya sampaikan ya, nanti ada teori motivasi, posisi 5 kontrol, dan 5 kebutuhan dasar. Nah, harapan kita dari adanya budaya positif ini akan membangun pribadi-pribadi siswa yang lebih baik lagi sesuai dengan visi misi sekolah kita, Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Silakan, nanti kita akan buka sharing tanya jawab ya, oleh Bu Wati agar lebih paham lagi terkait dengan penerapan disiplin positif di sekolah kita. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, alhamdulillahirobbilalamin. Tadi kita sudah dapat materi yang begitu luar biasa tentang disiplin positif yang harus kita terapkan di sekolah kita. Bapak Ibu, hari ini kita selanjutnya adalah tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya dan akan dijawab oleh Bu Marlin. Atau saling memberi tanggapan juga bisa. Ya, silakan Bu. Mau langsung dia apa 3 pertanyaan? 3 pertanyaan dulu. 3 pertanyaan dulu. 1, 2, Bu Nurul dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Ibu Malena atas kesempatannya. Sebelumnya materinya yang sangat bermanfaat sekali untuk kita semua ya, untuk mempelajari bagaimana cara membuat disiplin anak dengan cara yang benar, positif gitu. Nah, pertanyaan yang mau saya ajukan adalah individu masing-masing atau karakter per anak kan bisa berbeda ya, satu kelas bisa berbeda. Nah, kemudian untuk menerapkan misalnya disiplin positif ini ataupun menerapkan segitiga restitusi yang tadi ketika anak melakukan kesalahan,
kadang tanggapannya bisa berbeda dari tiap anak. Misalnya ada yang cenderung misalnya pendiam ketika kita tanya mengapa kamu melakukan hal itu, tapi dia tidak mau, cenderung diam gitu. Kan ada juga yang dia menunduk gitu. Nah itu bagaimana mengatasi atau mendisiplinkan siswa yang berbuat kesalahan tapi dengan karakter anak yang tidak mau terbuka seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya, Aisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Saya baru dengar restitusi itu, jadi kayaknya belum masuk di kepala saya pemahaman yang lebih gampang. Terus yang kedua semacam masukan aja. Jadi memang kalau kita memberikan aturan, bukan memberikan penjelasan itu dari sudut pandang agama Islam. Jadi kita tuh tidak berhak untuk kita jangan berharap untuk berubah. Kita hanya memberikan pelajaran, pengertian, pemahaman. Selanjutnya yang berhak merubah itu hanya Allah saja. Jadi kita tuh cuma menyampaikan, ya sebagaimana Ustadz kan menerangkan hadisnya ini, Quran ini. Kalau masalah ikut atau tidaknya orang itu yang sudah diberikan pengertian, pemahaman, ya terserah mereka. Jadi untuk hidayahnya itu hak prerogatifnya Allah saja yang bisa merubah seseorang. Belajar. Jadi kita nggak usah pusing. Kamu kok nggak berubah-berubah? Kapan kamu berubahnya? Nggak bisa. Nabi saja untuk merubah pamannya sendiri kan tidak bisa. Tetap dia kafir, tetap dia nggak masuk Islam. Belajar. Apalagi kita orang biasa untuk merubah itu nggak bisa. Kita hanya bisa mencapaikan. Sudah. Selanjutnya kita berdoa semoga dia cepat berubah. Ya. Maksudnya. Pak Aisan. Yang ketiga, Bapak Ibu ada mau yang bertanya lagi? Pertanyaan? Pak Imam? Udah ditargetin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ya dari yang tadi dipaparkan di slide ketiga kalau nggak salah tadi udah langsung terbuka nih tentang masalah penghargaan tadi ya. Dan terkait dengan kontrak belajar yang biasa kita lakukan sebelum di pembelajaran awal itu, terkadang anak-anak itu malah justru ini karena mungkin di pelajaran olahraga ya. Jadi walaupun itu dia melakukan kesalahannya di kelas, tapi anak-anak lebih memilih untuk Pak, udahlah saya fisik aja. Ketika ditanya kenapa kamu pengen melakukan fisik seperti itu, padahal ini kan saya tidak mau berbicara tentang kamu harus dihukum, kamu harus disanksi. Tapi dia sadar diri untuk mengatakan, Pak saya pilih fisik aja deh. Fisiknya apa? Yang kamu mampu aja, saya bilang gitu kan. Tapi itu hanya tidak berlaku di satu anak, tapi beberapa anak yang lain juga seperti itu. Terkadang saya agak berontak dengan keinginan anak gitu. Enggak, saya nggak setuju kalau kamu fisik, karena tidak sesuai dengan kesalahan kamu. Nah, yang untuk hal-hal seperti itu, apakah itu termasuk dengan hukuman atau sanksi? Atau konsekuensi seperti itu, karena itu kan memang kayak kesepakatan dengan anak gitu, jadi tidak saya yang memutuskan sendiri. Mohon arahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Imam, Bu Nurul, dan Pak Isan. Silakan kepada Bu Marlina untuk Luar biasa pertanyaannya. Iya, ini menarik sekali pertanyaannya ya dari 3 penanya yang luar biasa, gue hebat apa ya. Ya Bu Nurul, dari Bu Nurul dulu. Hal inilah yang memang harus kita pelajari Bapak Ibu. Jadi ketika kita menjadi guru ternyata kita harus juga berperan sebagai psikolog Bapak Ibu. Jadi ini psikologi kepribadian itu harus kita pelajari juga ya. Mungkin nanti suatu waktu kita minta sharing dari Bu BK kali ya terkait dengan psikologi kepribadian ya. Nah ternyata Bapak Ibu ketika kita melakukan segitiga restitusi, ini kaitannya dengan pertanyaannya Pak Isan juga, apa sih segitiga restitusi itu Bapak Ibu? Ini Bapak Ibu ya, tadi sudah saya sampaikan, ini hanya istilah aja, salah satu pendekatan dalam menangani siswa. Ketika kita ada masalah dengan siswa, salah satunya adalah pendekatan segitiga restitusi. Jadi ini bukan satu-satunya, salah satu aja yang memang ini sudah di trial and error gitu. Segitiga restitusi itu terdiri dari apa sih? Ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah ini, menstabilkan identitas.
kita berharap ketika tahapan itu kita ambil, ketika anak tahu kita tahu anak itu melakukan kesalahan. Tadi saya ambil contoh, dia kabur pada saat ekskul pramuka misalkan, ya. Kita panggil tuh hari Kamisnya, kita kan pramuka hari Rabu ya. Nah, kita panggil hari Kamisnya. Nah, kamu tahu kan kenapa dipanggil hari ini? Pasti ngerasa tuh, iya Bu, tahu Bu, karena saya kabur pada saat ekskul. Nah, biar kita menstabilkan identitas, ya, dengan kalimat-kalimat seperti itu bukan. Jadi kita berharap ananda kita ini tidak merasa terpojok. Kita mengangkat mereka bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Apa? Kamu bukan salah satunya kok yang pernah melakukan ini. Nah, kita menstabilkan identitas itu. Dia kan udah merasa bersalah tuh ya. Dia datang ke kelas ke ruangan kita aja bagaimana perasaannya dia. Gitu kan. Nah, kita coba. Nah, ini namanya menstabilkan identitas. Tahap satu ini. Tahap keduanya apalagi setelah dia udah ini, kita meredamkan dia, kesalahannya dia. Yang kedua, kita akan validasi kesalahannya dia. Nah, kamu pasti punya alasan nih, kenapa kamu melakukan ini. Tadinya kan dia mau ikut pramuka kan ya, tapi karena ada ajakan dari pacarnya kan ya, tadi ya, itu contoh ya, mau dibeliin sepatu gitu ya, dia kan dilema banget tuh. Oh iya, dia mulai tuh. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Mulai berpikir kan? Bapak Ibu, kalau kita lakukan, Bapak Ibu luar biasa. Anak mulai berpikir. Itu apa ya? Hot itu berperan Bapak Ibu, high order thinking skill. Tidak hanya dalam pembelajaran kan? Dia oh iya, yang saya kan harus melakukan kesalahan ya. Apa nih seharusnya saya lakukan nih untuk memenuhi kebutuhan ini? Oh iya, saya udah melanggar tata tertib sekolah. Kenapa? Karena saya kabur dari ekskul. Dia yang akan memvalidasi kesalahannya dia. Nah, itu tahap kedua tuh. Tahap ketiga, mulai karena dia udah merasa nih ya, udah merasa kesalahannya dia udah tahu kesalahannya dia, apa yang dia langgar dia tahu. Kita menanyakan keyakinan kelas karena sebelumnya kita udah ada keyakinan kan, aturan kita udah jelas kan. Setiap hari Rabu wajib melaksanakan ekskul. Itu kan keyakinan sekolah kita. Kita tanya sama dia, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Udah mulai dia harus mengikuti ekskul. Kami ingin menjadi orang seperti apa? Dia mulai sadar. Akan terbangun Bapak Ibu. Nah, ini segitiga restitusi, Pak Isan. Ini hanya istilah aja Pak. Jadi kita mau mengembalikan kondisi anak untuk diterima kembali seperti semula. Bahasanya gitulah. Jadi dia hanya untuk sementara aja gitu dianggap sebagai orang salah, nggak dijudge. Kan biasanya kita labeling ya. Ya kan labeling ya kita pernah juga melakukan labeling kan ya. Susah memang kita Bapak Ibu ya, kita berusaha Bapak Ibu. Dicap kalau udah cap kita dicap gitu. Tuh. Nah, kaitannya dengan pertanyaannya Bu Nurul, untuk menghadapi anak yang pendiam itu gimana? Yang model-model Putrawati, pendiam gitu gimana ya caranya ya? Anak siswa yang karakter kayak gitu, kayak Bu Ulfa yang nggak bisa diem itu gimana ya? Gitu ya. Nah ternyata Bapak Ibu ada strateginya Bapak Ibu. Seharusnya dalam melakukan segitiga restitusi itu, Bapak Ibu bisa duduk bersebelahan. Terus dengan tatapan mata seperti apa? Jangan Bapak Ibu melihat mata dengan mata, yang dilihat Bapak Ibu adalah jidatnya. Ini ya, jidat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melihat mata dengan mata, ya, itu nggak bakal bertahan Bapak Ibu. Saya melihat Karlina, kalau ke mata nggak bakal ini, saya nggak puas dengan tatapan dari. Malah main mata nih. Tapi kalau saya melihat jidatnya Bu Erlina sampai berapa jam pun saya akan kuat. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita memang harus mengenali siswa kita ini cenderung bagaimana anak ini. Kalau dia introvert berarti kita dengan cara yang berbeda Bapak Ibu. Tidak menyamakan semua siswa dengan karakter yang sama gitu, tapi dengan 3 tahapan yang sama Bu Nurul ya. Mungkin posisi duduknya harus dirubah, tidak secara formal ya, bisa bagaimana bersebelahan atau saling depan belakang atau bagaimana gitu ya. Nah itu Bapak Ibu yang pasti lebih paham terkait itu ya. Tapi ini sifatnya individu Bu Nurul ya, tidak sifatnya klasika ya. Kalau klasika itu beda lagi ya, ini kita sifatnya individu. Jadi Ibu bisa memanggil siswa tersebut di ruangan khusus ya, sehingga apa yang kita bicarakan kepada ananda kita itu ya hanya kita saja yang tahu. Nah, luar biasa tadi Pak Isan menyampaikan
kita nggak punya hak untuk merubah. Ya, memang benar Bapak Ibu. Seperti posisi yang kita mau capai Bapak Ibu, apa posisi kontrol yang kita mau capai Bapak Ibu? Iya. Emang iya Bapak Ibu. Ya, tidak ada yang melanggar agama kan? Ya, jadi Bapak Ibu, kita berusaha semaksimal mungkin memposisikan diri kita, mengambil peran kita sebagai control manager, ya. Kita mengingatkan, ya mudah-mudahan lah dengan cara itu peserta didik kita dapat terbangun menjadi positif. Nah, kaitannya dengan pertanyaannya Pak Imam, gimana tuh kalau PJOK menerapkan hal seperti itu dengan anak tertentu ya Pak ya? Nah, sekali lagi Bapak, ini adalah keyakinan kelas. Jadi kalau keyakinan kelas itu harus disepakati oleh semua siswa. Tapi kalau tidak disepakati oleh semua siswa, itu di luar dari keyakinan kelas. Gitu ya. Kalau itu mungkin spesial Pak Imam ya. Jadi kalau keyakinan kelas itu kita berharap semua punya konsekuensi yang sama ketika dia tidak melakukan yang kita sepakati. Tidak ada perbedaan. Kalau dia tidak tidak tepat waktu turunnya, misalkan tidak lebih dari 5 menit misalkan, apa kesepakatannya nih? Oh, di seluruh hari semuanya, tapi ya seluruh hari dua kali lapangan misalkan. Nah, silakan kalau memang itu disepakati. Lagi-lagi tidak berlaku secara khusus. Gitu. Kalau berlaku secara khusus itu beda lagi namanya, bukan keyakinan kelas. Ya, itu bisa kita jadikan sebagai namanya hukuman. Ya. Jadi sama-sama Bapak Ibu untuk menerapkan keyakinan kelas ini ya, nggak ada kata terlambat Bapak Ibu ya. Sekarang pun kita masih bisa, kalau Bapak Ibu mau mencoba ya, sebelum nanti masuk tahun pelajaran baru, kita berikan mereka kertas ya, selembar kertas tuh kertas apa namanya yang warna-warni itu? Origami. Iya, maksudnya mereka tulis tuh apa tuh yang mereka mau sepakati di kelas ini nih. Kita enak Bapak Ibu kalau jadi wali kelas atau jadi guru yang ngajar membuat kayak gitu. Jadi anak nanti kita ingatkan, ayo ini kesepakatan kita. Gimana nih, nak, siapa yang melanggar? Gitu aja. Dan mereka bangun kesadaran itu. Mungkin itu Bu Nurul, Pak Ihsan, Pak Imam ya. Kalau masih kurang, monggo silakan. Saya kembalikan kepada Bu Wati. Baik, terima kasih Bu Marlina atas jawabannya. Kepada Ibu Nurul, Pak Ihsan dan Pak Imam, bagaimana? Apakah ada tanggapan? Terjawab. Terjawab. Iya. Baik, Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan? Bu Deniza, Bu Rahma, Bu Paul, Bu R. Butrau, Pak Ronald, Pak Rahman dan Ibu Ilfah. berhubungan. Bisa katanya berhubungan. Masih 47. Mungkin saya boleh minta pencerahan perihal dari universal, kebijakan universal itu seperti apa Bu Bapak? Bisa diberi contoh kami. Ada lagi? Bu Rahma? Ini dari kebajikan ya? Oh, ini. Ada lagi? Dia negosiasi. Tiga pertanyaan. Makan. Dia negosiasi. Atau mungkin bisa dijawab dulu sama Ya, yang oke, baik, terima kasih Ibu Rahma. Ya, nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, universal itu apa Bapak Ibu? Umum, Menyeluruh ya, yang berlaku secara umum. Jadi kita harapkan Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai positif yang bisa kita kembangkan ya, yang menjadi tujuan mulia bagi setiap individu. Nah, seperti apa sih nilai-nilai tersebut? Nah, diantaranya Bapak Ibu, kita punya profil pelajar Pancasila. Ini yang menjadi tujuan dari pendidikan kita. Istilah kita P3 ya, profil pelajar Pancasila. Ketika kita mau mengimplementasikan dalam pembelajaran, itu namanya P5, pembuatan proyek profil pelajar Pancasila. Ya, itu ya. Jadi yang paling tepatnya adalah P3 itu yang mau kita terapkan kepada anak-anak kita. Nah, yang menjadi nilai kebajikan universal kita itu saat ini adalah P3, profil pelajar Pancasila. Luar biasa Bapak Ibu. Kalau ketika kita menerapkan ini Bapak Ibu, dari beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak mulia, ini kolerasinya kemana?
Nomor 1 itu korelasinya kemana Bapak Ibu? Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa darah mulia. Nomor 1 itu mana? Vertikal horizontal. Vertikal sama horizontal juga kan? Iya. Vertikal beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berakhlak mulia, kita hablu minanas ya. Kalau dalam misal itu kan ada hablu minallah, ada hablu minanas ya. Kita satu ini, kalau nomor 1 Bapak Ibu sudah kita bisa diseminasikan, sudah kita bisa bersamai ananda kita, itu imbasnya ke yang lain Bapak Ibu. Makanya itu dituliskan nomor 1, dimensi yang pertama. Ya, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu luas banget, kompleks banget Bapak Ibu. Pastinya ketika anak itu dia beriman, bertakwa, dia sholatnya bagus, dia ibadahnya bagus, saya yakin Bapak Ibu akan sukses. Ya, ada ininya, quotes-nya, suksesmu sholatmu, sholatmu adalah suksesmu. Jadi kita bangun Bapak Ibu ini. Kalau dia sudah menjaga kewajibannya dia terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Allah Subhanahu Wa Taala, hablum minallahnya dijaga, dia akan merefleksi Bapak Ibu. Dia akan peduli dengan sesama. Pasti dia akan punya adab yang baik, dia punya adab yang mulia, berakhlak mulia. Mulia ini tidak hanya kepada sekeliling dia, tapi di luar itu semua dia juga akan beradab. Nah, nomor 1 ini harus kita pegang Bapak Ibu. Baru kemudian bagaimana kita membangun mandiri, beneran kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Ya, 5 ini selanjutnya Bapak Ibu bisa kita kembangkan. Harapan kita ini yang menjadi nilai kebajikan universal Bu Rahman yang akan kita bangun kepada peserta didik kita. Tapi sebelum kita diseminasikan kepada peserta didik kita harus pahami dulu 6 dimensi ini sudah bisa kita terapkan kepada diri kita. Kalau kita sudah, Bapak Ibu, luar biasa. Gitu. Gitu ya. Gimana Bu Rahma? Ya, yang belajar universal. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Ya, silakan Ya. Pak Imam. Ini Bu, mengikuti dari awal sampai akhir, ini sempat kepikiran juga ada lingkungan ya. Lingkungan itu kan oke, di sekolah kita bisa membangun lingkungan yang positif, tapi ternyata seandainya ternyata dari pihak keluarga atau lingkungan tempat dia tinggal itu tidak seperti lingkungan yang kita ciptakan di sekolah, seperti itu kan kadang suka bentrok ya dengan kepribadian anak. Dan tentang kadang di rumah dia mungkin dididik dengan keras, tapi di sini kita dengan budaya positif bisa lemah lembut dan lain-lain, dan itu berpengaruh terhadap kepribadian anak itu sendiri. Itu gimana tuh dengan kondisi anak yang seperti itu? Iya. Karena pengaruh dengan keluarga sendiri gitu ya. Iya, Pengaruh lingkungan juga. Lingkungan ya, karena lingkungan itu tadi kan ya ada lingkungan positif kan kita udah ciptakan gitu. Ya kan luar. Dan sebenarnya buat ini wali murid budaya positif Desainnya kayak yang tua ya. sosialisasi budaya positif. Iya. benar itu. Nah, ini pertanyaannya luar biasa ini. Ini real ya, fakta nih, fakta. Ketika kita sudah menerapkan budaya positif di sekolah, ternyata di rumahnya tidak terbangun. Apa yang terjadi? Pasti dia akan di sini akan merasa gimana tuh, stres kan ya, akan merasa gimana nih, beban banget ya. Nah, kembali lagi, berarti dia motivasi yang terbangun oleh diri dia, motivasi eksternal Bapak Ibu. Nah, ada PR untuk kita. Tadi saya sampaikan Bu Jenija, di awal pertama kali memang harus kita sosialisasikan terkait dengan budaya positif. Segitiga yang kita bangun dalam hubungan stakeholder, orang tua, guru, dan siswa ini tidak akan berhasil karena dibersamai oleh mereka. Jadi kita harus kita harus sosialisasikan budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita ini kepada orang tua siswa ya di tahun awal ajaran ya, sehingga dia tahu seperti ini loh. Nah, untuk ananda yang seperti itu tentunya ini tantangan yang luar biasa Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan sih minoritas ya di nomor 8 ya yang mengalami itu ya. Nah, karena efeknya nanti ke kita juga kan Bapak Ibu ya, akan terjadi pribadi-pribadi yang mungkin tidak sesuai ya
dia akan mengalami yaitu penyimpangan sosial, dia akan terus punya masalah-masalah. Nah, kita bisa ambil kesimpulan salah satunya adalah anak yang bermasalah, salah satunya itu karena tidak terbangun budaya positif di rumahnya, ya. Dia masih dibangun oleh motivasi eksternal. Nah, apapun itu Bapak Ibu kita upayakan. Nah, mungkin kalau ini sudah terjadi Bapak Ibu ya, ada beberapa alternatif yang bisa kita ambil. Ya, kita akan bersamai ya, mungkin dengan wali kelas ya, dengan BK atau memanggil orang tuanya untuk menyampaikan budaya positif yang ada di rumah terkait dengan masalah atau kasus yang dilanggar oleh anak-anak kita itu, untuk mengingatkan kembali kepada orang tua bahwa ini loh budaya positif kita ya. Tapi dengan tidak henti-hentinya tentunya ya Pak Imam, kita sampaikan kepada anak-anak kita terkait dengan budaya positif di sekolah kita, hal-hal atau keyakinan-keyakinan kelas atau keyakinan-keyakinan sekolah yang udah kita sepakati saat dia masuk kan pastinya dia tahu baca aturan-aturannya. Mereka ditanda tangan di atas materai ya, nih seperti saat ini PPDB nih. Ini mereka tanda tangani Bapak Ibu terkait dengan peraturan sekolah, konsekuensinya seperti apa, mereka menandatangani itu. Makanya ketika dia masuk terus dia mau protes, kita ada ini, ada dasarnya, ini loh aturan sekolah gitu ya. Ini menjadi tantangan kita sekali lagi Pak Imam dan teman-teman ya. Pastinya akan sifatnya dinamis ya, akan terus terjadi karena melihat anak-anak kita melihat tantangan IT ya, itu luar biasa Bapak Ibu ya, apalagi dengan permasalahan-permasalahan keluarganya ya. Kita ini PPDB-nya masih sifatnya jonasi, Bapak Ibu mungkin tahu ya dengan sifat jonasi seperti apa ya, menyeluruh semua untuk unsur pemerataan. Banyak anak-anak kita ini yang berasal dari menengah ke bawah yang memang tingkat pemahamannya terkait dengan pendidikan itu masih harus kita bangunkan kembali. Jadi jangan bosan-bosan Bapak Ibu untuk terus mengingatkan budaya positif di sekolah ya, terutama untuk anak-anak kita yang memang dia didorong oleh motivasi eksternal ya dibandingkan motivasi internalnya. Kita harapkan kita sih Bapak Ibu mereka-mereka ini bisa terbangun motivasi internalnya bukan karena tergantung dari keluarga tapi dari kesadaran dia pribadi ya. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan, apa yang kita upayakan, maksimalkan ini bisa terwujud ya. Tentunya kita nggak bisa sendiri Bapak Ibu, kita harus bergandengan tangan ya bersama-sama untuk mencapai visi misi 68 tercinta kita ini. Mungkin itu Pak Imam ya. Siapa tahu mungkin mereka sebenarnya positif buat keluarganya. Luar biasa, benar. Oh, kalau itu terjadi, luar biasa kita sukses kita. Anaknya dia memberikan, mendiseminasikan kepada keluarganya. Mungkin dengan caranya dia sendiri ya. Dia kalau di rumah mungkin ngomongnya gue elu, ketika dia sini kan tidak ngomong lu, atau dia bahasanya kasar-kasar gitulah. Di rumah dia nggak lagi gitu ya. Biasanya mau merintah ketika dia sekolah ternyata nggak boleh kayak gini, dia juga lagi seperti itu. Luar biasa. Luar biasa. Mudah-mudahan terjadi dengan ya. 57 menit. Mager terus jari ya. 57 menit. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada satu penanya terakhir. Mungkin berbagi cerita sedikit. Oh iya. Tiba-tiba teringat jadi seandainya budaya positif ini ada dari dulu ya. Jadi dulu jadi dulu waktu saya masih SMP kan berarti kejadiannya udah lumayan lama ya. Nah itu jadi ada teman saya cowok, mungkin posisinya kan waktu itu nggak ada guru, tapi dia menyebutkan kata kasar gitu kepada saya dalam bahasa Inggris. Cuman konteksnya mungkin nggak benar-benar ngatain gitu, hanya menyeletuk atau bercanda, tapi sampai sekarang nggak bisa dilupain gitu karena iya karena membekas gitu. Jadi seandainya dulu ada restitusi, ada budaya positif, mungkin dengan seperti itu mungkin penanganannya dengan ingat kejadian saya waktu itu, mungkin saya bisa menerapkan kalau ada anak yang berkata kasar kepada temannya, kita bisa
kita bisa melakukan budaya positif ini restitusi atau dengan konsekuensi kalau kamu ngomong gitu coba tanya ke temannya apakah dia berkenan atau enggak, jadi bisa minta maaf lebih dulu sehingga nggak sampai sekarang keinget gitu. Siapa Posisi kuliah. SMP. Iya, SMP kan udah lama. Jadi nggak ingat sih. Sakit banget. jadi itu bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Iya betul, posisinya seperti itu. Saya Iya, sama kayak kertas ini. Sama kayak kertas ini nggak bisa kembali terus. Iya betul. ini menarik ya, ini menarik. Di suatu pelatihan, peserta disuruh mengungkapkan hal yang pernah dia alami Paling menyakitkan. menyakitkan. Ternyata memang luka batin itu luar biasa, Iya. Bapak Ibu. Iya. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, ayo bangun, jangan kita terpuruk dengan hal-hal yang membelenggu kehidupan kita. Ya untuk Bu Nurul dan mungkin yang lainnya ya, kita bangun anak saya yang sekarang ini. Lupakan yang kemarin. Ya biarkan itu menjadi catatan kita. Tapi memang sulit kan ya, tapi berusaha Bapak Ibu, berusaha ya. Karena kalau itu tetap melekat pada diri kita, itu sedikit banyak akan mempengaruhi langkah Bapak Ibu. Jadi berusaha kita menatap ke yang akan datang ini ya, dengan memperkecil itu, lupakan aja nggak, lupakan, anggap itu adalah pengalaman kita yang luar biasa. Gitu Nurul ya. Ya pelajaran juga bos. Iya pelajarannya ambil Karena saya nggak aja. pernah jadi ngomong kasar ke orang gitu. Oh, gitu. Takut Gitu ya, efeknya Iya, ya. takut orangnya nggak terima. Jadi guru yang punya budaya positif juga. Iya luar biasa. Oke. Lanjut. Iya, potong aja. Kalau ada pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau kata lukai hati, kemana obat hendak dicari? Biasa dalam ulangan itu susah emang ya. Sembilu banget, sembilu ya. Baik Bapak Ibu semua, dengan tadi curhatannya Bu Nurul, sharing Bu Nurul, tapi alhamdulillah ya dengan apa yang sudah dilakukan temannya Bu Nurul, tapi Bu Nurul tuh jadi positif sekali sekarang sebagai guru kalau kita lihat dari semangatnya gitu kan, kemudian dari perkataannya, kemudian pokoknya vibe-nya positif banget gitu di Bu Nurul gitu. Mungkin itu jadi membangun diri Bu Nurul dengan kata-kata temannya yang menyakitkan itu, jadi membangun diri sendiri gitu kan. Ya kalau kan ada juga yang bisa jadinya ih kurang ajar nih gitu kan, ada juga yang seperti itu dilawan ya, kalau saya lawan pak saya lempar buah tomat. Baik Bapak Ibu semua, alhamdulillahirobbilalamin, selesai sudah webinar kita hari ini dengan disiplin positif di sekolah yang ternyata memang harus kita terapkan di sekolah kita dan kita terapkan ke diri kita masing-masing sebagai guru, bagaimana kita memperlakukan siswa-siswa kita. Terima kasih kepada Ibu Marlina atas webinarnya dan atas ilmunya yang sudah berbagi kepada kita semua. Saya tutup. Baik. Sekali lagi mari kita beri tepuk tangan kepada Ibu Marlina. Terima kasih semuanya. Saya tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman
saling berganda.